Hai, saya Pato Herman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab satu buah pertanyaan yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Makasih buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Dan email yang saya pilih hari ini adalah email dari Muhammad Faiz. Alamat emailnya adalah muhammadfaiz.mas@gmail.com. Di sini ada tulisannya genre human interest. Halo Kak, semoga kakak bahagia selalu dimanapun dan kapanpun. Jadi gini ceritanya. Saya upload foto ini di sebuah grup Facebook yang bergenre human interest, dan saya beri caption penat. Foto ini saya ambil candid, jadi tidak ada rekayasa, tapi ditolak tanpa penjelasan. Apa foto ini tidak bisa masuk ke dalam genre human interest? Jika tidak, letak salahnya di mana? Terus sebenarnya seperti apa sih foto genre human interest itu? Terima kasih atas perhatiannya, semoga dijawab meski hanya via email. Kemudian dilampirkan satu buah foto. Sebelum masuk ke pembahasan hari ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini, yang sudah subscribe, dan juga yang belum subscribe, silahkan di-subscribe sekarang. Karena setiap minggunya saya mengupload 2 buah video yang membahas seputar fotografi. Dan juga buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan apakah bisa mengundang saya untuk kegiatan komunitas, perusahaan, ataupun kampus, atau ingin memiliki kelas private fotografi online ataupun offline, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor tersebut. Dan juga buat teman-teman yang membutuhkan jasa fotografi, videografi, dan juga social media management, bisa langsung kontak ke nomor tersebut. Oke, sekarang saya akan masuk ke dalam pembahasan foto dari kirimannya Muhammad Faiz. Jadi di sini ada satu buah foto, kemudian di sini diceritakan bahwa foto ini saya ambil candid dan tidak ada rekayasa, tapi ditolak tanpa penjelasan. Nah, di sini mungkin saya tidak tahu apa yang terjadi di sana, tapi yang pasti di sini memang kalau dibilang penat ya memang terlihat penat ya, dimana ada satu orang yang kelihatan lagi menutup mukanya dan kemudian terlihat mungkin tidur atau lagi sakit kepala gitu. Di sini memang ada faktor seperti itu, tapi pada saat kita melihat sebuah foto itu ada beberapa hal yang mungkin harus diperhatikan. Jadi bukan cuma sekedar kita yang mengerti, tapi harus semua orang yang memahami foto yang disampaikan. Nah, di sini ada beberapa hal yang saya ingin mungkin bisa menjadi koreksi buat nanti ke depannya. Salah satu yang di sini cukup mengganggu adalah di bagian lampu, di mana lampu ini terlihat overexposed ya, lampu ini sangat terang sekali di situ dan bagian lain itu cenderung lebih gelap. Coba kamu ambil fotonya tidak menyertakan si lampu tersebut sehingga foto kita itu tidak terjadi overexposure. Nah, kemudian mungkin buat teman-teman di sini yang tertarik dengan genre human interest ya. Nah, di sini sebenarnya human interest ini lebih diartikan bahwa ini adalah sebuah foto tentang manusia yang beraktivitas gitu ya. Dimana kita lebih mengabadikan aktivitasnya ketimbang dengan wajahnya saja. Dimana wajah itu biasanya lebih identik dengan potret fotografi. Dan di sini kalau dari foto yang dikirimkan oleh Muhammad ini memang ada cerita tentang penatnya, tapi ketika kita melihat foto ini, saya tergolong yang meraba-raba dulu nih orangnya yang mana ya, karena warna rambutnya hitam, warna bajunya hitam, dan backgroundnya juga hitam. Jadi agak sedikit tersamar dengan bagian belakang yang ada tembok berwarna hitam dan juga ada kendaraan motor. Jadi pada saat saya melihat foto ini, ketika saya buka, yang pertama saya lihat itu adalah lebih ke makanannya. Jadi di sini ada sate dan juga ada gorengan tahu ya. Saya ngerasa kayaknya itu lebih eye-catching dibandingkan dari si modelnya atau orang tersebut. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang belum tahu untuk menilai sebuah foto, perlu diketahui adalah foto yang berwarna lebih terang itu cenderung lebih menarik mata kita terlebih dahulu dibandingkan dengan area yang lebih gelap. Jadi kalau disampaikan bahwa foto ini adalah foto candid, natural, dan tidak direkayasa sama sekali, ya itu benar. Tapi di satu sisi, kita juga tidak bisa menilai hanya dari faktor itu saja. Tapi kita juga harus melihat dari segi komposisi, ya kemudian exposure-nya seperti apa. Dan buat teman-teman yang mungkin belum tahu bagaimana caranya menyusun komposisi, teman-teman juga bisa cek di video sebelumnya yang membahas mengenai komposisi pada saat kita memotret street fotografi. Dan buat teman-teman yang mungkin saat ini belum pernah dengar istilah underexposure,
overexposure. Nah, teman-teman bisa cek juga di video saya sebelumnya yang ini. Teman-teman bisa mendapatkan penjelasan dari video tersebut. Nah, buat teman-teman yang sekarang mungkin ada interest terhadap human interest, kemudian bingung ya, ini apa sih human interest? Apa bedanya dengan potret? Apa bedanya dengan street gitu ya? Di sini kalau kita bercerita tentang human interest, biasanya lebih identik dengan cerita-cerita aktivitas sosial sehari-hari. Jadi biasanya kalau teman-teman mungkin ke pasar kemudian melihat orang yang sedang bertransaksi jual beli, atau misalnya teman-teman melihat di satu perkampungan di mana dia sedang memandikan seekor kerbau gitu, kemudian juga sedang melakukan transaksi jual beli buah-buahan atau apa, nah itu bisa dimasukkan dalam kategori human interest. Tapi ketika teman-teman misalnya mengambil satu buah foto lebih difokuskan kepada wajah si ibunya atau wajah si bapak yang sedang berjualan. Nah, di sini kita lebih masuk ke dalam potret karena kita bercerita tentang karakter dari wajah atau cerita tentang si orangnya itu sendiri. Jadi foto potret itu biasa lebih relate kepada karakter wajah dari orang yang kita foto. Nah, buat teman-teman yang mungkin tertarik terhadap foto yang berkaitan dengan human interest atau kegiatan manusia, sebenarnya banyak banget penyelenggara event yang khusus memang mengadakan khusus untuk photoshoot human interest, di mana di dalamnya disediakan model-model ya, bisa anak-anak atau bisa juga orang-orang di daerah yang memang khusus direncanakan untuk bercerita tentang sesuatu. Nah, di sini sebenarnya sah-sah aja kalau teman-teman ingin melakukan sebuah photoshoot yang sifatnya disetting, dan juga buat teman-teman yang mungkin lebih suka mengambil natural di dalam sebuah pasar atau di satu tempat, itu pun sah-sah aja. Jadi buat teman-teman di sini yang kira-kira lebih tertarik yang mana ya? Tertarik yang lebih disetting atau yang terjadi secara natural? Nah, buat teman-teman silahkan tulis komentar di bawah, saya pengen tahu apa sih opini kalian. Sekarang mungkin saya akan share beberapa tips buat teman-teman yang ingin memotret human interest. Jadi yang pertama adalah tentukan dulu lokasinya yang kira-kira paling pas yang teman-teman ingin gunakan dalam photoshoot yang kalian akan buat. Ini bisa terjadi spontan atau bisa juga direncanakan. Tapi kalau teman-teman mungkin sudah pergi jauh-jauh dari satu tempat ke tempat lain gitu ya, nah teman-teman sebaiknya menentukan tempat destinasi yang akan kita gunakan supaya pada saat kita sampai ke lokasi tersebut, kita tidak buang-buang waktu dengan mencari lokasi mana nih yang kira-kira kita akan gunakan nanti. Habis itu kita bingung gitu ya. Nah, di situ kita sebaiknya menentukan di mana lokasi yang paling tepat yang akan kita gunakan. Poin yang kedua, kalau kita menggunakan model, teman-teman harus perhatikan juga kira-kira model yang kita gunakan itu berapa orang. Kalau misalkan memang bercerita tentang interaksi, kadang-kadang kita membutuhkan lebih dari satu orang model. Misalnya kita membutuhkan 2 orang anak gitu ya, dimana yang satu mungkin sedang tertawa melihat kelakuan temannya satu lagi gitu. Nah, itu bisa aja kalian sediakan lebih dari satu orang model. Dan di sini juga bajunya harus diperhatikan karena ketika kita akan memotret sebuah foto human interest, wardrobe yang digunakan atau baju yang digunakan itu harus relate dengan cerita yang akan kita sampaikan. Kemudian poin yang ketiga adalah teman-teman bisa memaksimalkan settingan kamera. Di sini kalau teman-teman mungkin ingin bermain dengan air, dimana misalnya cerita tentang satu orang yang sedang memandikan kerbau gitu ya, dan dia akan melakukan splash dengan ember. Nah, teman-teman bisa menggunakan teknik high speed, dimana kita menyeting shutter speed kita lebih tinggi sehingga air itu akan nampak dibekukan. Setelah itu juga teman-teman bisa bermain dengan beberapa alat-alat pembantu. Misalkan teman-teman ingin menggunakan fogging machine gitu, dimana kita bisa menambahkan asap-asap dalam foto kita bisa menggunakan air, kita bisa menggunakan api, atau bahkan teman-teman jika ingin memaksimalkan dengan lighting, mungkin teman-teman bisa bermain dengan lampu strobe atau lampu flash. Poin berikutnya yang cukup penting adalah kalau teman-teman melakukan settingan dalam sebuah foto, pastikan ekspresi dari orang yang kita foto itu sesuai dengan cerita yang kita ingin sampaikan. Jadi kalau misalkan di foto yang tadi diceritakan ini yang dikirimkan, mungkin cerita penatnya itu nggak kelihatan muka, tapi kalau teman-teman mungkin bisa bercerita dengan ekspresi wajah yang terlihat jauh lebih penat, atau mungkin kebalikannya kita akan bercerita tentang seseorang yang ceria, yang senang sekali. Nah, itu bisa ditunjukkan dengan ekspresi wajah dari talent yang akan kita gunakan. Kemudian untuk kamera dan lensa biasanya memang dibebaskan apa saja, tapi kalau teman-teman memang memiliki kebutuhan untuk mendapatkan foto-foto dengan bokeh yang creamy, teman-teman bisa menggunakan lensa-lensa tele atau lensa-lensa yang berbukaan besar, sehingga kita bisa mendapatkan isolasi background dengan sempurna. Nah, demikian tips saya kali ini tentang human interest. Buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan lainnya, teman-teman bisa langsung email ke martasuherman@gmail.com. Siapa tahu email kamu yang akan saya bahas di video saya berikutnya. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. See you on the next video. Bye!
Bye!